sekitar 110, mungkin 100 sampai dengan 110 perusahaan pembiayaan, yang di mana di dalamnya mungkin ada perusahaan joint venture sekitar 30-an juga, itu mungkin tidak begitu bermasalah. Kalau pemiliknya adalah asing, Jepang atau Korea dan segalanya, dananya bisa dapat dari parent company-nya. Nah, yang kita sangat sangat ingin membantu adalah perusahaan-perusahaan yang boleh dikatakan yatim piatu, tidak dimiliki perbankan, tidak dimiliki asing, tidak dimiliki oleh ATPM. Mereka ini memang harus struggling, ya, mereka harus berusaha untuk meyakinkan perbankan, ya, untuk supaya mereka bisa mendapatkan pendanaan. Dan ini sudah cukup lama, artinya bahwa perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip adalah yatim piatu atau independen, mereka ini sangat berat karena bank sendiri juga memang sangat hati-hati di tahun 2020 tidak mengucurkan dana baru lagi kepada debiturnya, kepada industri manapun juga memang mereka sangat hati-hati, kepada industri pembiayaan juga mereka sangat hati-hati. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah kami di asosiasi. Kami selalu menjelaskan kepada perbankan, sebenarnya saatnya sekarang untuk mengucurkan kembali pendanaan mereka kepada multifinance yang telah menjadi partner yang sedemikian lama sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Nah, kenapa kualitas perusahaan pembiayaan ini sangat baik sampai dengan saat ini? Karena per April tahun 2019, seluruh masyarakat Indonesia, baik individu maupun perusahaan, manakala dia punya pinjaman di industri keuangan, baik perbankan maupun non-bank, terutama perusahaan pembiayaan, akan tercatat di dalam sistem layanan informasi keuangan OJK atau SLIK OJK. Pada saat di mana debitur tersebut misalnya gagal bayar atau tidak bayar, mereka akan tercatat sebagai debitur kredit macet. Nah, dia tidak akan bisa mendapatkan pinjaman lagi. Nah, inilah penyebabnya kenapa kualitas perusahaan pembiayaan atau NPF atau non performing financing perusahaan pembiayaan bagus sekali pada saat ini dan bahkan menurun walaupun di tengah-tengah volume booking yang tidak meningkat atau tidak besar saat ini. Demikian Mbak Anneke. Baik, ini jumlahnya berapa banyak Pak Suwandi untuk perusahaan independen atau perusahaan yang yatim piatu ini? Yang yatim piatu kalau saya boleh hitung kurang lebih sekitar 70-80 perusahaan dari 170 yang saat ini masih berizin dan di bawah asosiasi. Baik, lebih dari 30 perusahaan ya. Lalu seperti apa juga trennya dalam meminjam? Mungkin kalau tadi disampaikan Pak Suwandi kalau ke bank yang berada di dalam negeri ini mungkin agak lebih hati-hati begitu. Tapi kalau untuk meminta pendanaan dari bank dari luar negeri ini seperti apa pertimbangannya? Ya, kalau ingin mendapatkan pinjaman dari bank luar negeri atau melalui sindikasi, tentunya perusahaan tersebut harus mempunyai kekuatan dari sisi permodalan, kedua dari sisi siapa sih pemegang sahamnya, apakah pemegang sahamnya ini mempunyai reputasi yang sangat baik, sangat besar, secara parent company-nya juga akan dilihat, terus secara performance daripada perusahaan itu sendiri, dan juga secara historical perusahaan ini telah melakukan sindikasi atau pinjaman dari luar negeri ini sudah punya historical atau tidak. Contoh seperti tempat saya bekerja, sejak tahun 2013 kami sudah mulai go internasional mencari pinjaman dari luar negeri, kami melakukan sindikasi dan ini yang menjadi track record kami gitu ya, menjadi track record di tempat saya bekerja yaitu CSUL Finance dan kami sudah mengadakan sindikasi sekitar 4 kali dan ini adalah tahun ini ke-5 kali. Nah, track record ini akan dilihat oleh bank-bank asing dan inilah keuntungan daripada kita mencari pendanaan alternatif dalam dan luar negeri. Demikian Mbak Naka.